Iya maksudnya berbeda umur 20 Wah. tahun. Ya, Ceritain bang. ini istri. Sok kenalin dong nama istrinya. Iya. Kenalin. Namanya Gita Resa, istri Bopak yang terakhir. Dan yang inilah, yang selamanya lah. Ya perbedaannya sih enggak, ya memang jauh, tapi kan ya Bopak sih untuk menghilangkan stigma orang. Banyak gitu, wah kayak Om Girang kayak gitu, enggak juga sih. Kalau Bopak beranggapan ini takdir sebetulnya, kan kita yang namanya cinta kita kadang tahu. Cinta itu kan nggak mengenal ruang dan waktu. Dan kita sebagai manusia kita proses ya kan. Nah Tuhan memberikan kita wanita cantik, memberikan tambahan buat Bopak itu karena Bopak kan nggak bisa bawa mobil, istri yang bawa kan gitu. Dia di samping istri bisa menjadi kaki kita juga, menjadi tangan kita juga. Ya Bopak bersyukur lah. Bang Bopak mau ceritain kapan sih nikahnya? Perkenalannya, awalnya apa? Ya perkenalannya awal di mana? Kenalnya panjang ceritanya, intinya mah dikenalin. Ya kita dikenalin Udah terus sama Ajis. Jadi kalau istri itu kan anaknya si anaknya. anaknya ini kan deket sama anaknya Ajis dan diminta sama Ajis minta nomor Bopak. Waktu itu masih zaman BBM. Nah kita kenalannya ya di media kan. Nah dari situ ya kita berlanjut. Tapi waktu pacaran gua jarang ketemu. Selama 3 tahun pacaran kan kita sembunyiin karena kan waktu itu masih ada perkara urusan Bopak sama yang pertama dulu kan. Sekarang udah selesai, udah beres, ya udah kita ngelangsungin pernikahan juga, proses pernikahan juga banyak gangguan, tapi dia termasuk tipikal orang yang sabar dengan hal-hal di kehidupan kita itu. Dia udah ngerti gitu, alhamdulillah. Nikah pasti kapan? Di tahun berapa? Pas nikah? 2016 2016 Tanggal berapa? tanggal 8 tanggal 8 apa? 8 Agustus. 8 Agustus. Kok lupa sih? Laki di mana-mana pasti lupa. Ada gini. Tapi Bang bisa dibilang demen daun muda dong jatuhnya Bang. Ya kalau itu kan sebetulnya, nah itu yang kita bilang tadi, stigma orang Indonesia itu selalu daun muda. Makanya Bopak menghindari bahasa kayak begitu. Ya Bopak sendiri juga kan nggak tahu kita dapatnya mana kan, nggak jauh beda kayak kita kerja lah. Kerja di dunia entertain, dunia dikenal orang, itu kan efek dari sebuah pekerjaan. Inti pertamanya kan nyari duit, ya kan? Nah begitu juga kita sama perempuan. Kita inti pertamanya cari cinta. Nah masalah dia cantik, Allah udah ngasih bingkisan kan gitu. Kita bersyukur. Nah, Neng Gita sendiri kenapa tertarik sama Bang Bopak gitu? Secara kan banyak dikelilingi cewek-cewek kan Bang Bopak nih Wah, pasti. sedap. Kenapa? Gimana apa yang dilihat dari Bang Bopak, karena kan secara Bang Bopak banyak dikelilingi cewek juga kadang kan. Prosesnya kan panjang mas. 3 tahun itu kita pacaran, berarti kan 3 tahun itu kita memahami karakter masing-masing. Gimana sih sifatnya gimana, tapi dari pacaran sampai nikah nggak berubah sih, alhamdulillah. Baik. Berarti Bang Bopak udah cerai dulu baru pacaran sama kita apa Enggak. gimana? Kan kalau dulu kasusnya itu kan dia udah ninggalin rumah. Kalau secara agama itu kan sebetulnya kalau istri meninggalkan rumah sampai seminggu atau 2 minggu itu cerai. Cuman kalau di sini kan kita berujukan sama hukum sipil, ya kan? Makanya diangkat di hukum negaranya itu kan. Padahal kalau secara agama lu udah selesai gitu. Tapi ya akhirnya kita ladenin, kita ini. Nah akhirnya kan dampaknya juga merugikan satu pihak, ya kan? Kalau Bapak secara pribadi udah memaafkan lah itu semua. Nah, kita Dan kita nggak ada lagi mau kick balik atau timbal balik untuk menuntut ulang, udah enggak lah. Kita anggap aja itu proses Bopak dalam perjalanan hidup. Tapi Neng Gita sendiri mengerti akan hal itu gitu. oh ngerti. Malah aku Alhamdulillah. udah bilangin dia jauh-jauh hari. Tapi kita udah siap ya ngadepin itu. Dan kita kan deketin dia juga kan terus terang. Bopak kan ada masalah begini-gini nerima enggak? Ya kalau nggak nerima nggak apa-apa kan gitu. Ternyata dia nerima kan gitu, alhamdulillah kan.
Mudah-mudahan situ dapat kayak begitu. Iya. Iya. Neng, Jangan dong. tapi khawatir nggak Neng? Khawatir nggak? Secara Bang Bopak kan di dunia hiburan pasti ada cewek-cewek yang mepet lah, nggak memungkiri itu gitu. Neng sendiri khawatir nggak akan hal itu? Kenapa? Percaya, karena dia pun juga begitu ke kita juga begitu percaya gitu. Bisa aja kan cowok deketin, cuma saling percaya. Iya, kita emang ngasih kepercayaan sama dia dan kita tahu kalau dia bisa nyanyi, bisa apa, cuman mau nyanyi enggak, ntar kita bantu bisa gitu. Dia jawabannya apa? Enggak ah, nanti orang masyarakat Indonesia bilang pansos katanya. Akhirnya sekarang oh iya numpang tenar kayak gitu nggak mau. Akhirnya nyanyinya pas kita lagi pulang ke rumah aja dia baru nyanyi. Jadi nyanyi buat Bopak, iya kan? Nyanyinya itu Juragan Empang, ya nggak? Kita Bopak galak nggak kalau di rumah? Kenapa? Galak nggak? Enggak, di rumah nggak galak. Kayaknya lebih aku yang cerewet sih, bukan galak, aku yang Jadi Abu kan kalau sudah jauh, kalau Bang Bopak ada masalah yang masalah. Hobi Bang ini gimana? Oh, alhamdulillah sih nggak ada, karena kan kita sama-sama komitmen dari awal, yuk kita buang ego kita masing-masing, kita bangun rumah tangga yang lurus, apalagi sekarang udah punya anak, jadi nggak ada istilah masalah sepele cemburu tuh udah nggak ada. Paling kalau misalkan aku marah, dia sabar, dia marah aku yang lebih sabar itu aja. Ya paling kalau dia marah kita keluar. Gitu aja, 1 jam juga Baik negor lagi, lagi. baikan lagi. Ya tapi alhamdulillah kita ngejalanin kayak gitulah. Kita kasih apa sih sama istri, kasih kebebasan, kita nggak jajah hak-hak dia. Ya walaupun kita kapasitasnya sebagai imam tanggung jawab, tapi kan si perempuan juga harus punya hak. Makanya dia kita ajarin, misalnya tanda kutip kita misalnya hijrah merubah wanita menutup apa begini-gini. Kalau Bopak nggak mengajarkan kayak gitu dulu. Yang penting kita memberikan akhlak dulu 5 perkaranya itu. 1, penglihatan akhlaknya mesti bagus, pendengaran akhlaknya mesti bagus, ucapan, tindakan, ya kan. Nah interaksinya itu kan pada saat dia menjadi baik lagi, nanti pada saat dia perubahan yang lebih jauh lagi, dia mau memakai apa udah hak dia, tapi udah tahu ilmunya kan gitu. Nah Bang Bopak udah ada anak berarti? Udah usia berapa Wah sekarang? 2 tahun lucu, setengah. udah mulai geli anaknya. Geli Anak kenapa? udah mulai geli lihat bapaknya. Cowok aja Bang. Cewek. Cewek. Siapa Bang? Namanya? Hah? Namanya Cielo Absen Bigli. Selo absen Panggilan bigli. Cio. Cio. Hah? Lahirnya kapan? Lahirnya 2 Maret 2018 ya. Apa tuh apa? Lebih inget anak kayak timbang. Oh iya. Dia mancingnya bisa. Undur-undur. Tapi Bang Bopak ini benar-benar mau dijaga nih pernikahan, nggak kayak yang dulu lagi nih. Ya kita harus punya kewajiban, harus ngejaga. Ya model kayak Bopak ngapain lagi sekarang? Pokoknya apa yang kita dapat dari hasil pekerjaan, mau rumah kayak mobil udah bukan hak kita kalau kita udah masuk ke ranah itu. Itu udah hak istri sama hak anak. Kalau kita mah anggapnya numpang hidup aja di situ. Kalau kita punya kewajiban bagaimana mereka aman, nyaman, gunakan hidup ini seindah-indahnya kan gitu. Kan kita hidup cuma 1 kali kan gitu. Bang Bopak mungkin bisa bagi resepnya dapat bini kayak gini gitu buat jomblo-jomblo apa gitu? Iya resepnya gampang. Nah, 1, ya kita jujur sama diri sendiri. 2, kita harus menjadi makhluk yang kreatif. 3, jangan bohong. Udah cakep kan? nih. Jangan bohong ya. Perempuan seneng aja. Tapi kalau ngerayunya sendiri gimana? Kalau ngerayunya kita harus totalitas. Itu mah tuh Bang. Iya, kita ciptakan diri kita ini adalah pelindung dia. Gue deket sama lo ini bukan karena gue lihat badan lo bagus, diri lo cantik. Gue deket sama lo, gue mau melindungi lo, memenuhi apa yang lo mau, kan gitu. Semampu kita punya, kan gitu. Berarti Neng kita sempat terpukau dengan rayuan Bang Bopak dong ya? Wah, hampir kita diusir. Tapi kita mah nggak ngerayu-rayu pada saat itu mah saklek aja ngomongnya. Kalau kata sekarang mah bebas-bebas ya. Suka nggak? Kalau suka bilang enggak, kita mau cari yang lain gitu doang. Emang mau cari apa? Yang Kita nggak suka juga apanya? sih. Terus gombalan Kenapa? yang bikin apa Bang Bopak Nggak ada, terkenyernya dia apa? mah nggak pernah gombal. Dia tuh termasuk suami cuek, suami yang istilahnya ya udah apa adanya dia gitu, nggak dibuat-buat.
Nah tadi kan katanya Bopak tuh setia, sayang gitu kan ya. Nah selain dari itu apa yang disukain dari Bopak gitu? Kebapaan nggak sih? Bapak Oh juga. malah bukan kebapan lagi, budak gitu. Iya, kalau ke bapak ya. Anak malah lebih dekat ke bapaknya. Hmm. Nah Bang Bopak ini kan bisa dibilang udah usahanya lanjut ya. Nah. Kalau untuk urusan ranjang sendiri gimana sih? Ya. Wow. Kalau buat kita kontak biologis itu sebetulnya normal. Kita sama istri normal. Kalau Bopak kan bukan tipe orang yang mengimajinasikan kontak biologis. Tapi kita memberikan kenormalan sama istri kita. Karena istri kita ini ya, tanda kutip harus kita hargai dalam bentuk apapun kan gitu. Iya nggak? Dalam seminggu berapa kali Bang Bopak? Hah? Dalam seminggu berapa kali? Seminggu ya bisa 2 kali. Tergantung Bopak anggota aja. Tapi kalau itu gimana? Puas nggak? Hah? Ini bahasa ini sih sebetulnya pembelajaran psikologi nih. Ya memang kalau secara puas itu kan individu ya. Tergantung bagaimana orang menyikapi puas seseorang dari konteks biologis ya. Ya istri kalau misalnya nggak puas sampai sekarang dia pasti nuntut lebih. Tapi alhamdulillah, insya Allah kita puas, istri puas, kita sudah memberikan kenyamanan dalam segala hal itu aja. Enaknya main malam atau main pagi sih? Kalau aneh lebih ke subuh. Sunahnya tuh subuh. Bang, kan Bopak lebih dikenal komedian. Kalau sama urusan ranjang romantis nggak sih? Aduh, aku Saat berdua romantis nggak sih gitu? romantis. Romantis lah kita. Foreplay. Ah kita romantis lah. Kita pokoknya ya inilah. Kita itu kan melakukan segala hal itu harus kita manusiakan. Jadi kita harus memberikan kenyamanan segala hal. Udah sekali lagi segala hal kita kasih nyaman dalam urusan apapun, konteks biologis kah, kehidupan kah, apapun ya harus begitu. Udah. Bang, keluarga udah katanya lagi putus kuliah. Oh iya, ya kita lanjutin lah kesempatan.